Oke, selamat datang di video saya. Kali ini saya akan menjelaskan box plot, diagram kotak garis. Nah, diagram kotak garis atau box plot ini terdiri dari 5 nilai statistik, yaitu datum terkecil, kemudian kuartil bawah, median, kuartil atas, dan datum terbesar. Datum itu adalah untuk yang tunggal ya. Kalau data itu berarti adalah kumpulan dari datum-datum. Itu adalah yang untuk yang jamak. Nah, diagram kotak garis ini terdiri dari ada kotak dan ada garis atau ekor. Nah, penyajian data dengan diagram kotak garis ini akan memudahkan kita untuk mengetahui sebaran datanya dan juga bisa kita lihat ada atau enggaknya pencilan atau outlier. Nah, kalau kita lihat di sini ada kotak dan di sini ada ekor. Ini minimum, maksimum, ada ekornya ya, garisnya. Nah, di kotak inilah itu Q1, Q2, dan Q3. Nah, kalau dulu kita belajarnya statistik 5 serangka ya. Ini dibuatkan dalam tabel ya. Q1 itu terdiri dari Q1, Q2, Q3, dan X, data maksimum dan data minimum. Nah, kita akan pelajari apa sih definisi dari outlier. Nah, outlier ini adalah, atau sering juga kita kenal dengan anomali, ini adalah sehimpunan data yang dianggap memiliki sifat yang berbeda dibanding dengan kebanyakan data yang lainnya. Nah, analisa outlier ini juga dikenal dengan analisa anomali, atau deteksi anomali, atau juga sering juga kita kenal dengan deteksi deviasi. Deteksi deviasi ini nilai atributnya objek tersebut signifikan berbeda dengan nilai atribut objek lainnya. Nah, atau sering kita kenal juga dengan acceptance meaning ya. Nah, apa sih manfaat menggunakan analisa outlier? Yang pertama adalah, tapi ini banyak manfaatnya ya. Salah satunya adalah untuk mendeteksi penyalahan kartu kredit. Nah, jadi akan dilihat polanya ya. Kalau ada outliernya nanti bisa ditindaklanjuti. Nah, bisa dideteksi apakah ini merupakan penyalahgunaan atau bukan dari satu kartu kredit gitu ya. Oke, kemudian bisa juga untuk mendeteksi penyusupan pada jaringan komunikasi. Nah, ketika ada data outlier, maka bisa kita dengan mudah mendeteksi. Oke, kemudian untuk analisis medis. Nah, kalau ada yang gejala yang berbeda dari apa yang penyakit pada umumnya ya, maka ini bisa diciptakan atau dimunculkan satu jenis penyakit yang baru atau sesuatu yang berbaur dengan medis lah ya. Oke, kemudian bisa juga dalam segmentasi data pelanggan dan yang lainnya, banyak sekali manfaatnya. Kemudian kita akan lihat apa sih penyebab dari adanya outlier. Salah satunya adalah data berasal dari kelas yang berbeda. Nah, bisa juga karena variasi dari natural ya, karena kenaturalan data itu sendiri. Atau bisa juga karena error pada saat pengukuran atau pengumpulan data. Nah, kemudian kita akan lihat, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana membuat box plot. Yang pertama adalah kita urutkan dulu data dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Kemudian tentukan letak kuartilnya, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3-nya. Nah, kemudian tentukan interquartile range atau IQR-nya atau jangkauan interkuartil. Itu adalah jangkauan, artinya adalah terbesar dikurang terkecil ya. Kalau jangkauan interkuartil berarti Q3 dikurang dengan Q1. Nah, dan kita bisa perhatikan apakah ada atau amati dalam suatu data itu ada outlier atau bukan. Nah, apa sih syarat-syarat disebut outlier? Yang pertama adalah jika outlier itu sebut satu data outlier jika lebih besar dari kuartil 3 ditambah 1,5 jangkauan interkuartilnya atau IQR-nya atau 3/2 dari IQR ya. Atau lebih kecil sama dengan dari kuartil 3 ditambah 3 kali jangkauan interkuartilnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bisa juga untuk kita lihat yang outlier di bawah. Kalau tadi kan outlier di atas ya. Nah, outlier yang di bawah berarti dia lebih kecil dari Q1 dikurang 1,5 IQR atau lebih kecil dari
sama dengan dari kuartil 1 dikurang 3 kali IQR. Oke, nah suatu data dikatakan ekstrim, berarti ini lebih dari outlier berarti ya. Itu jika yang pertama dia lebih besar dari kuartil 3 ditambah dengan 3 kali IQR, atau lebih kecil dari kuartil 1 dikurang dengan 3 kali IQR. Nah, kalau kita gambarkan, kalau di sini adalah kuartil 1, kuartil 2 ini median. Nah, jarak kotak ini itu adalah panjang kotak ya, sorry. Panjang kotak ini berarti adalah kuartil 3 dikurang dengan kuartil 1. Nah, maksimum itu berarti sampai dengan kuartil 3 ditambah dengan jaraknya ini. Ini panjang ekornya ini adalah sampai 1,5 kali jangkauan interkuartil ya. Jadi kok kita buat dalam diagram garis, berarti ini adalah kuartil 3 ini ditambah dengan 1,5 jangkauan interkuartil. Lewat dari itu namanya outlier. Nah, sampai dengan batas 3 kali kuartil 3 ditambah dengan 3 kali IQR tadi, itu namanya sudah ekstrim. Itu di atas. Kalau di bawah sampai dengan ini yang disebut dengan pagar dalam, dan ini disebut dengan pagar luar ya. Pagar dalam itulah kuartil 1 dikurang 1,5 IQR. Nah, lewat lebih kecil dari sini berarti ke kiri kan ya. Lebih kecil maka disebut dengan outlier. Itu sampai batas ke 3 kali kuartil 1 dikurang dengan 3 kali IQR. Artinya panjang garisnya ini ya. Nah, sampai dengan 3 kali IQR. Itu outlier. Lebih dari 3 kali IQR ini berarti kuartil 1 dikurang dengan 3 kali IQR, namanya lah data ekstrim. Nah, kita akan buatkan contoh. Contoh yang pertama. Misalnya berikut adalah data 40 banyaknya atau jumlah baju kaos yang dimiliki oleh mahasiswa suatu kelompok ya. Yang ditanyakan buatlah diagram kotak garis. Nah, kita akan lihat datanya adalah seperti ini. Ini kebetulan 40, jadi sudah lebih mudah ya untuk kita buat kuartilnya ya. Nah, kita akan selesaikan. Kalau waktu kita belajar di mencari median, median itu adalah kalau dia data ganjil, berarti adalah kalau misalnya 3, mediannya adalah kedua. Berarti N plus 1 dibagi dengan 2. Kalau datanya genap, berarti N per 2 dulu ditambah dengan N per 2 plus 1 baru bagi 2. Kalau misalnya di sini, berarti kuartil 1 kelihatan sih jelas di sini ya langsung ya. Tapi kalau kita cari kuartil 2 berarti 40 ditambah dengan 40 per 2 ditambah dengan P20 ya, ditambah dengan data ke-21 baru dibagi dengan 2. Makanya mediannya terletak pada data ke-20 dan 21. Nah, kuartilnya juga seperti itu. Kuartil 1 berarti adalah data ke N per 4 ditambah dengan satu setelahnya, berarti adalah N per 4 ditambah dengan N per 4 plus 1 baru bagi 2. Berarti data ke-10 ditambah dengan data ke-11 bagi 2. Sama kuartil 3 juga. Sehingga kita bisa buatkan dari data itu diperoleh kuartil 1 itu adalah data ke-10 dan 11 ya, 18 tambah 21 baru bagi 2, dapatlah 19,5. Kuartil 2 itu adalah data ke-20, 24 tambah 32 bagi 2 dapat 28. Kuartil 3 adalah data ke-30. 30 dan 31 baru bagi 2. Oke. Nah, kalau kita buatkan nilai tadi, kuartil 1 itu adalah 19,5, kita buatkan dalam diagram kotak ya, box plot ya. Mediannya adalah 28 dan kuartil 3 39,5. Dan nilai maksimumnya di sini 49, minimumnya adalah 10. Nah, inilah dia bentuk diagram kotak garisnya. Oke, kita akan buat lagi untuk contoh yang kedua. Nah, ini adalah berat badan dari 15 mahasiswa dalam satu kelas. Mungkin kalau berat badan agak sensitif ya. Oke, misalnya satu kelompok itu kurus-kurus. Mungkin kalau ada yang tiba-tiba lebih gemuk lah ya, mungkin dia akan menjadi outlier di dalam kelompok itu. Atau misalnya kalau semuanya gemuk, berarti dia akan nggak jadi outlier di kelompok itu. Demikian sebaiknya kalau kurus ya. Nah, misalnya adalah datanya seperti ini. Periksa apakah ada data outlier atau bukan. Dan gambarkan diagram boxnya ya, atau box plotnya. Kita akan kerjakan. Nah, yang pertama tadi untuk mengerjakannya kita harus tentukan dulu, urutkan dulu data yang terkecil sampai dengan yang terbesar.
kalau kita buatkan, data yang terkecilnya berarti adalah 43, dan data yang terbesarnya adalah 85, kita urutkan ya. Nah, karena ini N-nya adalah 15, berarti data ganjil ya. Berarti median itu berarti data ke 15 tambah 1 bagi 2, data ke 8. Dan kuartil 1 berarti adalah data langsung aja 15 tambah 1 bagi 4, berarti adalah data keempat. Oke, data keempat itu berapa? 50. Nah, kuartil 2 itu berarti tadi data ke-8 ya, itu median itu. Data ke-8 itu adalah 60. Sedangkan kuartil 3 itu adalah data ke tadi 15 tambah 1 bagi 2. Itu adalah data ke 15 tambah 1, sorry, kali dengan 3/4 itu adalah data ke-12. Nah, data ke-12 itu berapa? Ya, 80 ya. Nah, dari sini bisa kita hitung jangkauan interkuartil berarti adalah kuartil 3 dikurang dengan kuartil 1. Itu 80 dikurang dengan 50, dapatlah hasilnya 30. Nah, batas pagar dalamnya. Tadi pagar dalam itu adalah kuartil 1 dikurang dengan 3/2 IQR. Tadi 1,5 kali IQR 30, berarti kuartil 1 50 dikurang 1,5 kali 30 dikurang 45, berarti 50 dikurang 45 adalah 5. Nah, batas pagar atasnya adalah kuartil 3 ditambah dengan 1,5 IQR. Tadi 1,5 IQR adalah 45, berarti 80 tambah 45 sama dengan 125. Nah, dari sini kelihatan datanya adalah sampai ada nggak yang lebih kecil dari 5? Nggak ada ya. Atau ada yang lebih besar dari 125? Nggak ada. Itu menunjukkan bahwa tidak ada outlier. Oke, karena tidak ada yang di luar pagar ya. Nah, kalau kita gambarin, dia bentuknya gini, data minimumnya adalah 43, kuartil 1-nya 50, kuartil 2-nya 60, dan kuartil 3-nya 80. Nah, kelihatannya ini tidak simetris ya. Kemudian data maksimumnya adalah 85. Nah, karena tadi boleh kita simpulkan ini adalah data tidak ditemukan pencilan karena data masih ada di dalam jangkauan ya, belum keluar dari pagar dalam dan pagar luarnya. Oke, thank you. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih. Demikian penjelasan saya dan terima kasih.